Setibanya di sana, mereka memasuki sebuah lorong. Dan benar saja, mata iblis secara perlahan membuat ilusi, dan burung merak akhirnya terkena ilusi tersebut. Ia berkata kalau melihat langit dan awan yang sangat indah. Namun ilusi itu tidak bertahan lama, dan seketika ia pun sadar kembali. Tak ingin berlama-lama, Mu Chen mengajak mereka semua untuk secepatnya menyelesaikan misi saat ini. Singkat cerita, akhirnya mereka menemukan naga putih yang tersegel di dalam bongkahan es. Luli mencoba menghancurkannya, namun hasilnya nihil. Satu-satunya untuk bisa membangunkan naga putih adalah dengan cara memasuki mimpinya. Dan burung merak bisa membantu untuk mengirim mereka semua ke dalam mimpi naga putih. Akhirnya mereka bertiga mulai masuk ke dalam mimpi naga putih. Sedangkan Baitong dipinta untuk menjaga tubuh mereka. Singkatnya, mereka bertiga telah berhasil masuk dan melihat mimpi dari masa lalu naga putih, yang di saat itu naga putih dan naga hitam sedang melawan Raja Iblis yang sedang menyerang klan naga dan menghancurkan semuanya hingga menyisakan naga putih dan hitam. Sedikit info, naga putih dan hitam merupakan saudara kandung. Mereka pun bekerja sama untuk melawan Raja Iblis di sana. Setelah berhasil mengusir Raja Iblis, kini naga hitam berniat ingin membangkitkan kembali klan naga dan menghidupkan kembali para naga yang telah tewas. Naga putih melarangnya karena semuanya itu mustahil. Ditambah lagi, telur naga saat ini sudah rusak dan tak bisa diselamatkan. Naga hitam berkata ada satu cara, yaitu menggunakan pilar Dasunimo, atau bahasa lainnya pilar naga. Naga hitam mulai terobsesi untuk menetaskan semua telur naga agar klan naga kembali bangkit. Namun semuanya mustahil. Sama seperti apa yang dikatakan oleh naga putih, telur-telur itu sudah rusak dan tak akan bisa menetas. Dari sinilah perselisihan terjadi di antara mereka berdua. Di lain sisi, Mu Bai saat ini telah berada di kota Kuda Putih dan bertemu dengan Bai Xing. Di sana ia berkata kalau ia merupakan temannya Mu Chen. Ia merasa khawatir kepada temannya, maka dari itu ia datang ke sana. Bai Xing mengatakan kalau saat ini Mu Chen beserta kawan-kawan sedang membangunkan naga putih agar bisa menghancurkan mata iblis yang berada di atas laut, supaya kota Kuda Putih bisa kembali damai. Singkat cerita, Mu Chen, Luli, dan burung merak telah sadar kembali. Dan sesaat, Mu Chen mengingat di saat ia kecil kalau waktu itu naga putih dan naga hitam sedang bertarung satu sama lain. Dan naga putih secara tiba-tiba mengirim sebuah mantra segel kepada Mu Chen. Dan kini Mu Chen mengingat mantranya. Ia pun mencoba membacakan mantra tersebut. Dan seketika bongkahan es yang menyelimuti naga putih mulai meleleh. Setelah itu, naga putih berterima kasih kepada Mu Chen karena sudah membangunkannya. Selama 10 tahun yang lalu, ia masih mengingat wajah Mu Chen. Dan di saat dulu, naga putih memang sengaja memberikan mantra segel kepadanya karena ia memiliki feeling akan dibangunkan oleh Mu Chen suatu saat nanti. Dan semuanya itu memang terbukti. Mu Chen lah orang yang berhasil membangunkannya. Saat mereka kembali, betapa syoknya Baitong melihat ayahnya telah tewas terbunuh.
Mubai yang berada di sana berkata kalau ia datang ke sana dan sudah melihat ayahnya tewas terbunuh oleh seseorang dan ia terlambat untuk membantu, dan orang yang membunuh Baising menggunakan energi spiritual yang cukup hebat. Baitong menangis sejadi-jadinya melihat ayahnya kini telah tiada. Mereka semua pun dipinta untuk keluar oleh Baitong. Mubai berkata alasan ia datang ke sana karena ia mengkhawatirkan Mu Chen. Maka dari itu ia datang untuk membantu. Kehadirannya di sana membuat Mu Chen menjadi sangat senang. Naga Putih berkata kalau saat ini kekuatannya sedang melemah. Ia membutuhkan waktu 3 hari untuk mengembalikan kekuatannya. Dan setelah itu ia akan menghancurkan mata iblis. Saat Naga Putih sedang memperbaiki kekuatannya yang lemah, ia didatangi oleh Mubai. Di sana, Mubai meminta bantuan kepada Naga Putih untuk meminjamkan pilar Dasumino atau pilar naga kepadanya. Hal tersebut ia lakukan untuk bisa membangkitkan negara Liu miliknya yang telah hancur. Namun permintaannya itu ditolak mentah-mentah, karena bagaimanapun juga pilar naga adalah jantungnya untuk para naga sepertinya. Apabila jatuh di tangan orang yang salah, maka akan terjadi bencana. Mubai yang kesal karena permintaannya ditolak, akhirnya mengeluarkan sifat aslinya. Ia pun menggunakan kekuatan iblis dan langsung menyerang Naga Putih yang saat ini masih lemah. Di waktu bersamaan, Mu Chen mencoba melihat jasad Baising. Di sana ia melihat terdapat bekas memar di tangannya. Setelah ia kembali mengecek, Baising ternyata meninggal bukan karena diserang oleh energi spiritual, melainkan kekuatan iblis. Mereka pun seketika sadar kalau ucapan Mubai ternyata bohong, yang mengatakan kalau Baising diserang oleh seseorang menggunakan energi spiritual. Karena adanya kejanggalan, Mu Chen bersama yang lainnya hendak menghampiri Naga Putih. Sesampainya di sana, mereka lagi-lagi dibuat terkejut melihat Mubai yang telah menyerang Naga Putih dan mencuri pilar naga. Dari sinilah Mu Chen dan yang lainnya akhirnya tahu kalau Mubai merupakan pengikut dari Raja Iblis. Alasan Mubai melakukan semuanya ini karena ia merasa cemburu melihat popularitas Mu Chen yang selalu dianggap sebagai pahlawan, sementara ia selalu merasa tidak dianggap. Ditambah lagi, negaranya saat ini telah hancur. Ia pun berkata seharusnya semua pujian yang diterima oleh Mu Chen adalah miliknya. Dan ia juga tak suka melihat Mu Chen menjadi hebat, karena ia merasa dirinya yang harus menjadi terhebat dan terkuat. Setelah itu, Mubai pergi meninggalkan mereka. Mu Chen segera mengejarnya dan langsung menyerangnya dari belakang. Mubai sesaat mengeluarkan pilar naga yang ia curi. Dengan menggunakan pilar naga, ia yakin saat ini dirinya yang menjadi terkuat dan bisa membangkitkan negara Liu miliknya. Mubai lalu menyerang mereka. Mu Chen seketika mengeluarkan kekuatan mantra Futu. Alhasil, Mubai yang justru terlempar di sana. Tak lama kemudian, naga hitam ternyata sudah berada di kota Kuda Putih. Melihat kedatangannya, Mu Chen dan kawan-kawan menjadi sangat terkejut. Naga hitam lalu merasa senang karena pilar naga kini berhasil ia dapatkan. Dengan pilar naga, kini misinya untuk membangkitkan klan naga akan tercapai. Apabila klan naga telah bangkit, ia berencana akan menghancurkan umat manusia. Melihat Mu Chen yang berada di hadapannya, ia pun hendak membunuhnya. Naga Putih seketika berada di sana dan melawan naga hitam. Karena hal itu, naga hitam menggunakan kekuatan dari pilar naga untuk menyerang mereka. Naga Putih
tentu saja tidak akan membiarkan saudaranya itu membunuh Mu Chen dan kawan-kawan. Alhasil, pertarungan antar naga pun terjadi. Namun di sini, naga putih berhasil ditaklukkan oleh naga hitam menggunakan bantuan dari kekuatan iblis. Meskipun mereka bersaudara, namun si naga hitam tak segan-segan melukainya. Siapapun yang menghalanginya untuk membangkitkan klan naga, maka ia akan membunuh orang tersebut. Mu Bai lalu datang ke sana dan berencana merebut pilar naga itu. Si naga hitam seketika langsung menyerangnya hingga Mu Bai terpental dan tertimbun oleh reruntuhan. Setelah itu, ia pun pergi dari sana dan membiarkan saudaranya yang sekarat dan hendak mati. Mu Chen menghampiri naga putih dan berniat membawanya kembali ke sekolah Bei Changling untuk disembuhkan. Naga putih berkata kalau nyawanya saat ini sudah tidak tertolong lagi, dan luka yang ia terima sudah tak dapat disembuhkan. Maka dari itu, naga putih mempercayakan kepada Mu Chen untuk menghentikan tindakan dari naga hitam. Apabila naga hitam berhasil membangkitkan klan naga, maka umat manusia akan musnah. Ia pun memberikan kekuatannya kepada Mu Chen, supaya energi spiritual Mu Chen menjadi meningkat. Setelah memberikan kekuatannya kepada Mu Chen, ia pun tewas di sana. Setelah itu, Mu Chen bersama yang lainnya pergi ke tepi laut dan terlihat batu jiwa dari naga putih secara perlahan mulai menghilang dan membinasakan mata iblis yang berada di atas laut. Singkat cerita, naga hitam menggunakan pilar naga untuk mulai mencoba kembali menyerang sekolah Bei Changling. Semua murid dan guru menyadari akan hal itu dan bersama-sama untuk melawan serangan dari naga hitam. Segel pertahanan mulai dibentuk dan Bei Ming beserta yang lainnya mengerahkan semua kemampuan mereka. Sementara itu, naga hitam yang berada di atas menggunakan pilar naga untuk menembus segel pertahanan sekolah. Karena pilar naga begitu kuat, semua murid kewalahan. Dan terlihat segel mereka sedikit demi sedikit mulai ditembus oleh pilar naga yang berubah bentuk menjadi raksasa. Sementara itu, Shen bersama murid lainnya sudah berjaga di pintu masuk sekolah. Pasukan dari naga hitam pun datang ke sana dan berencana menerobos masuk ke dalam. Akhirnya, peperangan pun tak dapat terelakkan. Segel pertahanan sekolah akhirnya berhasil dihancurkan dan naga hitam mulai masuk ke dalam kawasan sekolah. Bei Ming yang melihat kedatangannya menantangnya bertarung dan ia tak akan membiarkan naga hitam menghancurkan sekolah Bei Changling dengan seenaknya. Bei Ming lalu berduel dengan naga hitam yang menggunakan kekuatan dari pilar naga.
Hasilnya, Beiming kalah telak dan terluka. Pasukan iblis juga berhasil masuk ke dalam sekolah, dan para murid banyak yang terluka akibat peperangan itu. Singkat cerita, pasukan sekolah Bei Changling dan pasukan naga hitam sudah saling berhadapan. Mereka semua pun siap melakukan peperangan. Tak lama kemudian, Mu Chen, Luli, Bai Tong, dan burung merak berhasil datang tepat waktu melalui formasi pengiriman, dan mereka pun seketika menghajar pasukan iblis di sana. Dan kini, perang sesungguhnya baru akan terjadi.